Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali melalui Zoom meeting untuk mengadakan kegiatan praktikum Java 1 kelas B, pertemuan ketiga ya. Baik. Saya harap minimal besok lah sudah ada mulai link repositori yang sudah dikumpul. Jadi pas di pertemuan keempat tinggal nunggu komit terakhir, saya tinggal mencek apa tugas terakhirnya aja gitu ya, sampai modul terakhirnya aja. Jadi mulai besok lah paling enggak sudah ada yang, kalau bisa misalkan hari ini sudah ada mau mengirimkan link repositori yang sudah sampai modul 2, nah silahkan. Tapi kalau belum ya paling enggak besok lah gitu ya. Jadi enggak jangan dikebut semalam mengerjakannya karena terlalu banyak. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita baru sampai pada operasi string. Di operasi string kita bisa lihat sini ada beberapa perintah, misalkan untuk menghitung length, panjang, mencari index of-nya, kemudian memotong string menggunakan substring, atau bahkan kita bisa memotong string yang panjang menjadi merubahnya ke dalam array string. Oke. Itu kalau di modul masih di modul 2. Ya. Ya. Oh, ini yang sudah model. Oke. Baik. Nah, berikutnya kita coba kebut hari ini yang modul 2-3. Di modul 2 kita buat model yang seperti Anda kenal di pemrograman berorientasi objek. Kita mengenal ada konsep namanya kelas, di mana kelas isinya adalah atribut dan metode. Nah, kita kelompokkan di sini semua kelas yang bersifat merupakan konsep atau merupakan model dari database, kita taruh ke dalam package tertentu. Di sini kita kasih namanya model. Jadi kalau misalkan kita lihat di struktur folder kita, di sini ada main, ini kan program utama. Nah, kita buat, misalkan kita kumpulkan sebuah kelas yang digunakan sebagai model, kita taruh ke dalam sebuah package khusus gitu ya. New pack Java class, new, klik kanan, new package, namanya model. Nah, berikutnya kita buat sebuah kelas di sini, mahasiswa dengan atributnya npm nama dan tanggal lahir. New kelas ya, mahasiswa. Ini kita bisa buat string npm, string nama, kemudian terakhir date, tanggal lahir. Ketika date di sini ada multiple choice, katanya kalau di Alt Enter ada pilihan mau import kah, mau create kah, kita jelas import karena date ini sudah ada kan bawaannya Java. Nah, cuma pertanyaannya ada dua. Ada date yang mana nih yang kita pakai? Karena terkait Java util, kita pakainya Java util. Di model importnya tadi Anda bisa Alt Enter di bagian merahnya, kemudian import class, pilih Java util. Atau kalau misalkan sudah ngerti aja langsung diketik import Java util juga boleh, silahkan saja. Baik. Ini misalkan kita commit dulu dikit-dikit ya, membuat kelas mahasiswa. Berikutnya di sini ada kita buat objeknya gitu ya. Jadi kalau kelas itu konsepnya, kalau objek adalah bentuk nyatanya atau hasil dari cetakannya tadi. Jadi kalau misalkan di konsep atau di blueprintnya ini ada npm sama nama, maka mengisinya adalah ketika dijadikan objek. Untuk menjadikan objek, kita buat sebuah kelas yang untuk kasus ini kita buat namanya beraksi gitu ya.
Oke, misalkan new Java class mahasiswa beraksi. Boleh Anda ganti nama yang lain, aksi aja atau yang lain, atau mau dipanggil di main juga silahkan. Cuma di sini maksudnya adalah memisahkan antara class sebagai konsep dengan kelas untuk mengeksekusinya. Pakai PSVM untuk membuat metode main, kemudian kita panggil mahasiswa sama dengan new. Oke. Nah, di sini namanya instance, kita buat sebuah objek yang mana dengan kita buat objeknya, kita kemudian bisa mengisi atribut dari objek yang sudah kita buat. Misalkan tadi 19, 3, 1999 gitu ya. Kemudian kita kasih namanya. Kita kasih nama tanggal lahirnya misalkan. Nah, ini untuk tanggal lahir kita buat sederhana dulu, new date, maupun isinya masih kosong ya. Enter, import Java YouTube. Nah, sudah ada penjelasan. Baris 7 merupakan perintah yang membuat objek dari sebuah kelas, atau kalau ibarat kita bikin kue tadi, ada kita punya cetakan, kemudian kita buat beberapa kue dari satu cetakan ini, yang mana setiap kue kita kasih bisa kita kasih topping macam-macam. Misalkan cetakan yang pertama kita cetak kuenya, toppingnya kita kasih misalkan kacang, misalkan kacang almond. Kita cetak lagi sebuah kue, kemudian toppingnya kita kasih selai stroberi misalkan, dan seterusnya gitu ya. Jadi konsepnya model seperti itu. Nah, biasakan kalau untuk membuat kelas tadi saya bilang, sudah saya sampaikan di 2 pertemuan sebelumnya, pastikan menggunakan M besar, kemudian kalau objeknya baru menggunakan huruf kecil supaya tidak tertukar. Jadi kan bingung ya, mahasiswa, yang mana yang objek, mana yang kelas. Atau ini umum ya di programmer PBO. Tapi kalau misalkan Anda masih bingung, ya ganti aja dengan nama objek yang Anda mudah dimengerti, misalkan objek mahasiswa gitu. Nah, jadi kalau nggak mau bingung seperti ini. Cuma umumnya dituliskan seperti tadi. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena nanti Anda kan pasti akan sering baca coding orang gitu kan. Ketika baca coding orang ya jangan kaget ya, memang pakai itu bentuknya. Baik, di sini nah di sini karena kita sudah buat objeknya, kita bisa tampilkan ini saya kasih backslash T sebagai simbol tab gitu ya, supaya rata aja di tampilan teksnya. Ini mahasiswa NPM. Ya, kita bisa duplikat dengan Ctrl D, kasih NPM sama tadi dengan Ctrl D tanggal lahir. Karena tanggal lahir agak panjang, maka tagnya sekali aja. Jadi di sini cuma mendemokan bahwa dengan kita buat sebuah objek, kita bisa isi nilainya, kita tentunya bisa juga ditampilkan hasilnya. Untuk merannya jangan lagi pakai yang ini. Kalau pakai yang main, maka yang dijalankan yang kelas utama. Kalau Anda mau menjalankan kelas yang lokal yang bukan kelas utama, maka kita jalankan lewat play di sebelah kirinya. Nah, ini tampil karena tanggalnya tadi tidak saya spesifik buat, sehingga dia mengambil langsung tanggal ketika dibuat, yaitu tanggal 5 bulan Juni jam 8.12 WITA gitu ya, 2021. Oke, ini sudah saya jelaskan, backslash T itu escape sequence, untuk tab, kemudian backslash N untuk ganti baris, dan seterusnya. Penamaan objek bebas saja sebagaimana penamaan variabel, namun tetap berlaku aturan tidak boleh ada spasi dan tidak boleh dimulai selain abjad dan garis bawah. Jadi kalau Anda bikin variabel kan nggak boleh depannya angka duluan, misalkan 1 mahasiswa, ya. Nah ini nggak boleh. Yang boleh kan mahasiswa 1. Ini boleh. Nah, untuk date ini menariknya, mungkin sudah saya senggol di pertemuan sebelumnya, bahwa ya
bahwa untuk tanggal sebenarnya bisa kita simpan dengan sederhana kan, misalkan kita mau simpan menggunakan string tanggal lahir misalkan tanggal 9 bulan 9 2009 ini. Kalau seperti ini mungkin pada beberapa kasus tidak masalah kita simpan tanggalnya. Tetapi menjadi masalah adalah ketika tanggalnya tidak valid. Misalkan ada user menginput tanggal 30 bulan Februari gitu kan nggak ada. Atau misalkan tanggal 32 gitu bulan Januari kan rentan terjadi kesalahan. Sehingga pastikan untuk setiap variabel atau inputan yang tipenya tanggal ya gunakan variabel date. Di sini cara untuk membuat tanggalnya supaya mudah gitu ya. Kalau di sini kan kita buat new date seperti ini. Nah, supaya kita bisa masukkan tanggalnya sesuai format yang kita kenal, kita kenalkan dulu format yang kita kenal ke Java-nya. Sini misalkan ini commit dulu kan ya. Commit dulu ini membuat kelas mahasiswa beraksi. Nah, sini kita buat untuk tanggal, tadi kenalkan dulu menggunakan pola tanggalnya, string pola tanggal. Nah, ini tergantung ketika Anda mau mengembangkan nanti pola tanggalnya mau kayak gimana. Mau pakai pola Indonesia, DDMMYYY, mau pakai dari tahun dulu bulan baru tanggal, atau kalau pakai Amerika kan bulan, tanggal, tahun. Nah, ini tergantung sistem yang mau Anda kembangkan modelnya kayak gimana. Kalau Indonesia ya berarti amannya kita kutip pola Indonesia aja. Kemudian perhatikan untuk bulan ini menggunakan M-nya adalah besar, karena kalau M kecil itu adalah menit. Jadi formatnya adalah DD, MM, YY, M-nya M besar. Kemudian pola ini kita kenalkan ke dalam simple date format. Anda bisa perhatikan di atas itu tadi tiba-tiba muncul import simple date format ya. Nah, itu bagus. Kemudian kita buat objeknya simple date format, new simple date format, pola tanggal. Artinya kita kenalkan pola ini ke dalam simple date format, sehingga setiap kali ada string yang akan mengkonversi dijadikan tanggal, ini harus melewati ini dulu. Nah, dengan menggunakan simple date format kita bisa buat tanggalnya simple date format parse ya, parsing namanya. Parse, misalkan tadi tanggal 9 bulan 9 kelahiran 2009. Nah, metode parse-nya si simple date format ini dia memungkinkan terjadinya error. Errornya di mana Anda bisa kenal, sudah tahu kan tadi ada kemungkinan input user 32 misalkan. Nah, ini kan akan menjadikan error ketika dikonversi menjadi tanggal. Nah, sehingga dia perlu eksepsi namanya. Nah, cara menghandle eksepsi ini ada beberapa macam cara. Kita coba Alt Enter di sini untuk melihat menghandle eksepsinya. Nah, sini bisa menggunakan try catch untuk menangkap, kemudian kita kasih tahu user bahwa ini nggak sesuai, atau kalau mau simpelnya ini adalah langsung di throw. Nah, ini throw parse exception, sehingga kalau terjadi ada kesalahan ya di throw begitu aja. Coba kita masukkan ya 32 September. Nah, dia seolah-olah tidak terjadi error, padahal kan ada kesalahan. Anda bisa lihat hasilnya di sini jadi salah kan, jadi 2 Oktober, 32 September ya betul, 32 September itu berarti tanggal 2 Oktober ya kira-kira ya. Nah, kemudian supaya ini terjadi karena kita throw parse exception-nya. Jadi kalau terjadi kesalahan ya kita abaikan aja, kemudian aplikasi bisa berlanjut. Tetapi kalau pada kasus-kasus di mana Anda perlu tangkap kemudian kasih tahu bahwa ini salah, kita bisa gunakan try catch. Nah, kita try dulu sebelum dijalankan. Kalau tidak ada kesalahan, baru kita lanjutkan perintahnya untuk menampilkan.
Tapi kalau terjadi kesalahan, kita catch, kemudian misalkan kita tampilkan pesan error, format tanggal salah. Yang ini nggak ada di modul ya, tapi untuk bahan pembelajaran aja. Oke, nah Anda bisa lihat di sini, nggak dianggap salah ya, 32 September. Mungkin begini. Oh ya, karena masih dalam format yang betul ya, kita coba ya. Oke, masih betul. Mungkin diganti format ininya. Oh ya, berarti dia hanya menerima kalau terjadi kesalahan tidak sesuai dengan format dari pola tanggal kita. Adapun kalau misalkan dia salah ngasih tanggal, dia konversi otomatis menuju tanggal yang selisih tanggal dari yang kita masukkan tadi. Misalkan tadi 9 September, maka normal tanggal 9 September, tanggal 9 2009. Tapi kalau misalkan kita buatnya 32 September, tadi hasilnya adalah 2 Oktober. Kemudian kalau kita misalkan gunakan format yang berbeda, ini akan munculkan pesan format tanggal salah. Seandainya kita tidak pakai try, kita pakai parse tadi aja, saya pakai throw tadi aja. Nah, dia akan muncul pesan error seperti ini kan. Exception in trade mine katanya. Ada parse exception, unparsable date. Tanggalnya nggak bisa diparsing karena formatnya pakai garis miring. Padahal yang kita inginkan formatnya dalam bentuk tanda minus seperti ini. Nah, seringkali ini kalau muncul ke user kan menjadi gangguan gitu ya. User error kenapa nih? Dia nggak ngerti kan ceritanya apa. Nah, kita yang nulis program harus ngerti, oh parse exception ini apa. Parse exception terjadi karena tadi kita buat formatnya berbeda. Nah, saya buat di modul itu seperti ini supaya memang simple, saya tidak menjelaskan lebih dalam tentang try catch gitu ya. Tapi kalau Anda mau lihat tadi, kita ulang sedikit, kalau kita gunakan try catch, ketika terjadi kesalahan format tanggal, kita bisa tangkap errornya, tidak menampilkan pesan error, tapi menampilkan pesan error yang lebih mudah dimengerti oleh user. Oh, format tanggalnya salah. Ketimbang muncul pesan exception dan seterusnya. Baik. Di sini saya lihat di bawahnya juga sama. Oke. Kemudian tanggal yang tampil begini masih menampilkan format tanggal lengkap, untuk formatnya bisa gunakan perintah. Nah, kalau mau tadi karena tampilan tanggal yang kita buat ini tadi ya. Nah, tampilan tanggalnya kan belum sesuai yang kita mau. Tampilnya masih lengkap ya, hari, kemudian bulan dulu, baru tanggal. Padahal kita nginputnya tanggal, bulan, tahun. Maka supaya sesuai dengan format yang kita mau, kita tambahkan simple date format, format. Oke, di sini saya pindah ke bawah, simple date format, titik format, dan sehingga tanggal lahir yang tampil nanti akan diformat dulu sebelum ditampilkan ke dalam Printlab. Nah, kita dapati sekarang tanggal lahirnya sama atau sesuai dengan format yang kita inginkan. Nah, itu untuk menampilkan tanggal beserta eksepsinya ya. Saya kasih commit format tanggal dan eksepsinya. Eksepsi tadi ini ya, try catch namanya eksepsi. Anda bisa lihat di sini ada parse exception, nah ini namanya eksepsi. Baik. Kita sudah buat tadi ada metode, sudah buat atribut, sorry, di
mahasiswa. Nah, selain kelas ini atau konsep atribut ini bisa dikasih juga, kita bisa juga tambahkan metode. Contoh di sini void tampilkan atribut. Saya kira sudah jelas di pemrograman terstruktur ya, kalau Anda ingat di pemrograman struktur bahasa C, ini kan ada istilah function tanpa nilai balik dan function dengan nilai balik. Sebentar. Ada function dengan nilai balik dan ada function tanpa nilai balik. Kalau function dengan tanpa nilai balik ini ditandai dengan void. Artinya tidak ada nilai yang di return, tidak ada return value. Tapi kalau misalkan kita mau buat ada nilai yang di return, misalkan tipe datanya apa yang di return, misalkan string. Maka kalau string maka harus ada yang di return. Tapi untuk metode kali ini yang pertama kita buat dulu void. Artinya tidak ada nilai yang dikeluarkan. Nah, void tampilkan metode tampilkan atribut ini kita cut dari masa beraksi. Dari string pola tanggal ini kemudian kita cut, pindahkan di sini, berikutnya ini. Ini bisa kita hapus. Sehingga ketika kita mau menampilkan seluruh data, kita cukup panggilkan metodenya tadi mahasiswa tambahkan atribut. Ya, kalau misalkan ada banyak objek yang mau kita kelola, kita nggak perlu menuliskan sebanyak tadi untuk menampilkan datanya. Nah, ini ada contoh metode lain yang sederhana, misalkan dibuat void menyapa, maka mahasiswa tinggal tulisnya mahasiswa menyapa. Ya. Karena saya belum buat, kita bisa buat dari sini. Menyapa, kemudian create method. Nah, jadi tanpa harus kita menuliskan dulu di kelasnya, bisa kita melalui objek menuliskannya. Oke. Nah, ini untuk hitung usia. Di pertemuan sebelumnya juga sudah saya singgung sedikit mungkin. Kalau untuk hitung usia, di sini perlu nilai balik, return value. Nah, di sini return value-nya adalah integer. Integer hitung usia. Oke. Karena ada nilai balik, kita harus ada return-nya. Return misalkan pertama return 0 dulu supaya nggak merah gitu ya. Jadi sepahadangan. Sepahadangan itu bahasa Indonesianya sementara sambil ngoding jangan merah dulu supaya jangan bingung. Return 0. Kemudian nah untuk bisa menghitung berapa usianya, maka kita panggil dulu beberapa fitur di sini kayak kalender ini ya. Kita set dulu kalender, tanggal lahir, tanggal kalender get instance. Nah, nanti biasanya ada impornya di atas ya. Kemudian tanggal lahir set time. Set time this tanggal lahir. Nah, di sini sekalian saya mengenalkan ada cara membedakan antara variabel lokal dalam metode dengan atribut punyanya si kelas. Anda lihat sini saya buat sebuah variabel dengan nama tanggal lahir. Padahal si kelas mahasiswa ini juga punya atribut dengan nama yang sama, tanggal lahir. Hal ini bisa kita buat, tetapi untuk membedakannya kita menggunakan ada kata kunci this. Ya, Anda bisa lihat juga warnanya berbeda. Kalau yang variabel di dalam metode ini warnanya hitam, tetapi ketika saya tambahkan this pada tanggal lahir, dia akan berwarna ungu merujuk kepada atribut ini sini.
Berikutnya, nah ini kalendernya akan mengambil time dari tanggal lahir si objek. Kemudian kita buat juga kalender yang hari ini atau today. Gunakan get instance ya. Ini karena akan kita bandingkan antara hari ini dengan tanggal lahirnya. Nah, untuk menghitung menghitung usia biasanya memang paling mudah kan kita hitung langsung tahunnya aja gitu kan. Misalkan Anda lahir tahun 2000, sekarang 2021 ya gampang 21 tahun gitu kan. Tapi kan itu belum selesai. Kita harus cek dulu bulannya. Kalau Anda lahirnya bulan Juli, sedangkan ini masih bulan Juni, maka belum 21 tahun kan. Nah, maka pertama mungkin kita hitung dulu selisih tahunnya dengan menggunakan int selisih tahun adalah hari ini, get kalender, get year-nya, get tahunnya, kemudian kita kurangkan atau kita selisihkan dengan tanggal lahir, kita get sama kita ambil tahunnya juga. Ya, jadi untuk perhitungan pertama adalah menghitung selisih tahunnya, tahun hari ini tahun berapa gitu ya, kemudian tanggal lahirnya juga tahun berapa. Nah, kita bisa dapati nanti selisih tahunnya. Kalau kita gunakan string mungkin lebih mudah gitu ya. Pertama kita langsung potong atau menggunakan substring, kita potong di 4 karakter terakhir, kemudian kita rubah jadi integer, kemudian dihitung selisihnya. Itu juga bisa. Kemudian nah di sini kita lihat ada if. Kalau bulan hari ini lebih kecil dari bulan lahirnya. Jadi kalau misalkan bulan ini kan bulan Juni, tanggal lahirnya tadi bulan September. Berarti kan dia belum 21 tahun kan, harus dikurangi. Makanya di sini selisih tahun min-min. Oke, jadi kalau hari ini get month-nya get month, kalau bulan hari ini lebih kecil dari bulannya si tanggal lahir, gitu ya, bacanya kayak gitu. Memang agak panjang. Kalau Anda mau persingkat sih bisa juga, misalkan dengan cara seperti ini. Integer bulan ini sama dengan ini. Seperti itu boleh. Misalkan lagi ada bulan lahir. Nah, itu kan. Sehingga ketika mengif-nya lebih mudah dibaca. Kalau bulan ini lebih kecil dari bulan lahir. Nah, gitu. Boleh yang Anda mau dijadikan satu sepanjangan seperti ini, atau mau diringkas dengan cara seperti ini supaya codingnya lebih mudah dibaca, yaitu terserah gitu ya. Saya lebih sarankan sebenarnya model seperti ini karena ketika nanti beberapa bulan kemudian Anda buka lagi coding ini mudah mengerti gitu. Oh, ini bulan ini. Kalau bulan ini lebih kecil dari bulan lahirnya, maka selisih tahunnya dikurangi. Tetapi kalau misalkan bulan ini lebih besar atau sama dengan ini dicek dulu ya. Kalau bulannya sama dengan tanggal lahir, ini ya, bulannya kalau sama persis, dan harinya lebih kecil dari hari ini lebih kecil dari tanggal lahirnya, maka selisih tahun dikurangi. Oke. Kita tuliskan dulu ya. Mungkin tadi buat hari ini dulu, tanggal ini sama lah seperti ini ya, hari ini, tapi gantinya adalah oke, bulan ini sudah bulan ini. Kalau dicek dulu if bulan ini sama dengan bulan lahir, dan itu ada n ya, ada simbol n, dan hari ini lebih kecil dari tanggal lahirnya. Oke, tanggal ini berarti kita buat integer tanggal ini
Tanggal hari ini ya maksudnya, tanggal hari ini. Kita buat namanya day of month. Dan kita buat juga tanggal lahir. Oh, gimana tuh tanggal lahir? Tanggal lahir sama dengan tanggal lahir get calendar day of month. Nah, kalau bulan ini lahirnya, tapi tanggal lahirnya tanggal hari ini lebih kecil dari tanggal lahirnya, ya, mungkin dibuat seperti ini supaya mudah dibaca. Nah, maka selisih tahun dikurangi. Oke. Ini sudah tadi, kemudian kita return selisih tahunnya. Perhitungannya. Kita coba eksekusi ini di dalam aplikasinya. Kita saut usia mahasiswa titik tulis. Kita jalankan. Usia 11 tahun. Kita lihat dulu tadi masuknya adalah date-nya di mana tadi? Kita isinya. Si date-nya di sini. Oke. Nah, karena kita mengisi date-nya di sini, kita coba rubah di sini dulu ya. Kita misalkan hari ini adalah tanggal 5 Juni. 5 Juni, lahirnya 5 Juni tahun 2000 nih, gampang ya. Berarti hari ini dia berulang tahun, usianya adalah 21 tahun. Ada 21 tahun. Tetapi kalau misalkan dia lahirnya itu tanggal 10, berarti kan lebih besar dari hari ini, sesuai dengan if-nya tadi. If yang terakhir. If tanggal hari ini lebih kecil, hari ini tanggal 5, dia lahir tanggal 10, maka ketika dihitung, usianya masih 20 tahun. Gitu ya. Itulah kenapa if-nya agak rumit, karena kita harus tag tiap tanggal, bulan, kemudian tahun, bulan, kemudian tanggalnya. Nah, ini juga sering kesalahan mahasiswa ketika bikin project adalah bikin ada atribut ataupun di database itu field usia. Nah, field usia ini menurut saya akan menyebabkan kesalahan data kalau kita menyimpannya usia. Yang benar kita simpan adalah tanggal lahir. Tanggal lahir, kenapa? Karena dengan menyimpan tanggal lahir, data ini ketika nanti dibawa bertahun-tahun, dia akan menyesuaikan. Beda halnya misalkan Anda ke dokter gigi, kemudian Anda daftar, waktu itu masih umur 10 tahun misalkan. Usia berapa? 10 tahun. Berapa usianya, Dek? 10 tahun. Catat 10 tahun kan. Kemudian pas udah ABG umur 15 tahun, pas ke dokter gigi lagi, datanya usianya masih 10 tahun. Karena yang disimpan adalah usia. Tapi kalau kita simpan adalah tanggal lahirnya, maka kita bisa hitung usianya berdasarkan tanggal lahir. Tetapi ada concern, concern top ya. Ada kekhawatiran belakangan ini, tanggal lahir kan sering ada yang dengan cerobohnya menggunakan jadi PIN ATM atau password gitu ya. Maka biasanya tanggal lahir ini dibuat private gitu ya, nggak boleh dikasih tahu. Oke, kalaupun misalkan mau kebijakan seperti itu, bisa Anda simpan bulan dan tahunnya saja. Bulan dan tahun lahir. Maka perhitungan ini akan jauh lebih mudah kan, karena menghitung bulan dan tahun aja. Oke. Nah, berikutnya ada konstruktor. Konstruktor kalau kita lihat di struktur, ini saya simpan dulu ya. Metode dengan parameter, dengan return value. Oke. Berikutnya konstruktor. Nah, di konstruktor itu kalau saya biasanya ngajar di PBO, itu sifatnya ada 4. Yang pertama kita lihat sifat yang pertama,
namanya sama dengan nama kelas, ya kan? Sama kan, mahasiswa. Ini kan konstruktor nih. Kemudian dia merupakan sebuah metode. Kenapa saya bilang dia merupakan metode? Karena dia punya kurung buka tutup. Ya, jadi semua yang punya buka tutup di sini adalah metode. Jadi yang pertama sifatnya tadi namanya sama dengan nama kelas, merupakan sebuah metode. Sifat yang ketiga, dia tidak mempunyai void, tidak juga mempunyai return value. Contohnya kalau kita lihat di kelas kita yang model di sini, ketika saya klik kanan di tempat kosong, kemudian saya lakukan generate konstruktor, artinya kita buat konstruktor, dengan tanpa kita pilih apa-apa, dia akan menuliskan public mahasiswa. Anda bisa lihat ini adalah konstruktor, namanya sama dengan nama kelas, kemudian dia punya kurung buka tutup berarti metode, tapi tidak terdapat void ataupun tipe data di belakangnya. Sehingga ini adalah metode sama dengan nama kelas, tetapi tidak punya void ataupun tidak punya nilai balik. Oke, ini waktunya mau habis, kayak stop dulu, kita lanjut di link yang sama ya. Baik, kita lanjutkan ya. Paling nggak kita selesaikan modul 2 deh dulu ya. Modul berikutnya Anda coba nanti selami sendiri. Karena di modul ketiga project baru nih. Karena dia harus menampilkan frame. Tapi project ini sebenarnya bisa juga kalau mau lebih nyaman sih dipisah aja supaya rapi. Baik, kita kembali ke konstruktor tadi. Di sini ada keterangan di modulnya. Keterangan konstruktor merupakan metode yang jalan pertama kali. Nah, tadi yang pertama sifatnya dia sama dengan nama kelas, kemudian merupakan sebuah metode, tetapi tidak punya nilai balik, tidak punya void. Tapi sifat keempat dia jalan ketika pertama kali objek di instance. Karena dia metode kan, ketika dipanggil ya jadinya jalan. Jalannya pas apa ya? Pas new mahasiswa ini, maka dia perintahnya akan jalan. Di sini saya jelaskan juga bahwa secara default, secara aturan, secara defaultnya atau secara bawaannya, bahwa konstruktor itu sudah ada secara implisit, tidak pernah kita tuliskan, tetapi ada. Kalau misalkan kita mau customize si konstruktornya atau kita mau edit lah gitu ya konstruktornya untuk menampilkan perintah tertentu pada saat dijalankan, maka kita bisa buat deklarasinya secara eksplisit. Nah, ini namanya eksplisit. Kalau kita hapus ini kan dia implisit, dia nggak ada tapi sebenarnya ada. Nah, buktinya dia adalah jalan ketika awal tampil, kita coba tampilkan ketika di dalam konstruktor, misalkan ini dari konstruktor. Ya. Coba run. Nah, Anda bisa lihat di sini jalan dulu ini dari konstruktor. Padahal di sini kita nggak pernah ini ya, manggilnya ya dari ini. Kemudian baru jalan tampilkan atributnya dan menyapanya. Kemudian juga tampil usianya. Ya. Atau misalkan kita buat objek baru yang lain itu, maka ketika saya jalankan konstruktornya kembali jalan. Lihat ada dua tampilan, ini dari konstruktor, ini juga dari konstruktor. Berarti di sini konstruktor kita bisa membuat atau melakukan statement, melakukan perintah yang mau kita set awal. Misalkan Anda mau nih ketika dibuat di awal dibuat objek langsung dikasih nilai npm nama sama tanggal lahirnya, boleh. Nama kan meletakkannya adalah di konstruktor, memberi nilai default yang bernilai awal. Nah, di sini ada contohnya, Anda bisa klik kanan di space kosong, kemudian di generate konstruktor. Kemudian untuk pertama pilih aja select none karena kita nggak pakai argumen atau nggak pakai parameter apapun. Sehingga, nah kemudian bisa juga kita buat konstruktor dengan ada argumen. Misalkan klik kanan,
kemudian insert code atau generate. Generate ya. Kalau insert code itu di NetBeans, saya lupa. Tadi klik kanan, generate, kemudian konstruktor kita bisa pilih menggunakan shift ya, shift klik atau klik sini langsung. Oke, nah dia akan buat sebuah konstruktor yang langsung mengisi semua atribut yang mau kita buat. Ya, Anda bisa lihat perbedaannya. Yang pertama tanpa argumen, tanpa parameter. Yang kedua ada langsung 3 parameter langsung dimasukkan di situ. Ya, jadi contoh misalkan pada kasus yang kedua kita buat langsung isinya 19.3.02, kemudian kita kasih koma, namanya ya Dwi di sini misalkan. Kemudian yang ketiga tanggal, karena agak ribet kita buat aja new date dulu. Nah seperti itu. Ada lihat di sini ada bantuan dari intelijennya bahwa ini adalah npm nama new date. Ya, kita juga bisa lihat di sini ketika saya jalankan new mahasiswa, gitu ya. Saya control space misalkan. Nggak muncul yang ada pilihannya. Ya. Ya. Nah, kalau ini kita tampilkan atributnya, nah, dia langsung mengisi sesuai dengan yang kita isikan dalam argumennya. 93, kemudian tanggal lahirnya hari ini karena new date tadi ya. Kemudian ya nggak muncul usia karena tidak saya tampilkan. Tuh. Jadi konstruktor adalah metode yang jalan ketika awal tampil, namanya sama dengan nama kelas, tidak punya return maupun tidak punya void. Nah, di sini saya contohkan bagaimana men-set tanggal di awal gitu ya. Di mana di sini juga pakai throw parse exception supaya ringkas, walaupun harusnya lebih aman Anda gunakan try catch seperti yang saya contohkan sebelumnya. Nah, di sini saya buat yang lebih simpelnya supaya rapi codingnya, di akhir kita buat seperti ini. Oke. Jadi ada atribut, kemudian karena pola tanggal ini kan selalu akan dipakai di mana aja, maka kita buat berupa final. Final ini kalau dalam bahasa pemrograman yang biasanya ini adalah konstanta. Kalau nggak ngerti konstanta, berarti salah jurusan, karena ini udah semester 4. Konstanta itu temannya variabel. Kalau variable, vary itu dirubah, able itu bisa. Variable berarti bisa dirubah. Tapi kalau konstanta ya konstan, artinya dia tidak akan bisa dirubah. Hati-hati ya, yang masih salah jurusan. Kemudian ini DDNM lagi final simple date format df dengan new simple date format pola tanggal. Untuk menuliskan konstanta ini biasanya menggunakan caps lock seperti ini ya, caps lock, kemudian dibatasi dengan underscore. Ini konvensi, lagi-lagi ini kesepakatan penulisan. Kalau Anda nggak ikuti ya nggak apa-apa, tapi kalau lihat coding orang biasanya modelnya seperti itu. Kita bisa lihat di sini di konstruktor ada, nah stringnya diganti menjadi tanggal lahir. Tanggal lahir menjadi string, jangan date, karena kalau kita mau input langsung kan biasanya jangan new date tapi masukkan tanggal lahir. Anda bisa ikuti dengan date ya. Baik. Pokok bahasan berikutnya adalah tentang enkapsulasi. Nah, di sini saya ambilkan dari webnya Petani Kode ya, modifiernya Java atau untuk enkapsulasi. Ini ada 4 tipe. Ada yang namanya public, protected, no modifier, sama private. Jadi kalau Anda pernah lihat di coding-coding ada public, static, apa gitu ya, protected atau private. Nah, ini fungsinya seperti ini, membatasi akses dari kelas lain. Misalkan kita punya atribut tadi public, maka dia bisa diakses oleh kelas lain, bisa oleh kelasnya sendiri, bisa diakses oleh
package kelasnya di dalam package yang sama, oleh subkelasnya atau turunannya, atau oleh world atau dunia. Artinya kelas lain, walaupun di package yang berbeda, dia bisa akses. Tetapi kalau kita kasih tanda dia protected, misalkan di ini kan ada public, misalkan. Ya. Kalau kita kasih public seperti ini, maka dia bisa akan diakses oleh semua kelas, walaupun dia di dalam package yang berbeda. Tapi kalau kita buat protected, nah di sini kalau kita lihat di gambarnya, protected ini hanya bisa diakses oleh kelas sendiri boleh, package sama boleh, subkelas boleh, tapi tidak boleh diakses oleh project lain, oleh Word gitu ya, oleh dari project luar gitu, luar project. Nah dia nggak bisa. Kemudian kita buat no modifier. Nah kita lihat no modifier ini ya yang kita kerjakan tadi. No modifier, kita tidak kasih modifier. Dia hanya bisa oleh kelas, tidak bisa oleh package-nya sendiri, tapi tidak bisa diakses oleh subkelasnya, tidak bisa diakses oleh Word atau project lain. Nah, kalau private, nah makanya ini nggak akan bisa diakses selain package-nya sendiri. Contoh paling gampang kalau kita buat langsung private aja. Ketika saya buat private ini, Anda lihat di mahasiswa beraksi, ini akan menjadi error. Nah, di sini merah. Dia bilang NPM has private access. No, aksesnya private, nggak boleh diakses oleh si kelas mahasiswa beraksi. Maka ini tidak diperkenankan. Maka itu biasanya kita buat paling gampang ya, kita buat seperti ini. Tapi kalau misalkan ini no modifier, kita mau akses dari main misalnya. Kita buat sebuah mahasiswa. Dan kita mau set mahasiswa NPM-nya. Nah, dia juga merah. NPM is not public karena kelas main ada di dalam package yang berbeda dari model, maka dia nggak bisa mengaksesnya. Ya, kalau mau diakses oleh yang lain, berarti harus kita buat public. Nah, dia bisa dibuka. Itu kalau protected juga tidak bisa. Yang bisa akses ya public. Ya. Fungsinya apa? Pengenkapsulasikan atribut ataupun metode. Nah, ini fungsinya nanti kalau kita buat aplikasi yang menjadi plugin atau kita buat API yang bisa diakses oleh program lain. Nah, ini kita bisa simpan hal-hal yang sifatnya rahasia supaya tidak bisa diakses oleh program lain. Atau bisa juga buat kita batasi misalkan nilai-nilai yang rentan dijadikan serangan hacker. Kemudian kita bisa taruh di dalam sebuah metode untuk men-setnya. Kemudian kita bisa filter inputan oleh user itu menggunakan metode. Nah, sini sudah dijelaskan juga, nanti jadi merah dan seterusnya. Nah, umumnya pembuatan atribut dalam model ini tidak menggunakan seperti ini. Tetapi yang paling umum adalah menggunakan private. Yang paling umum sebenarnya seperti ini. Jadi semua atribut ini dibuat private. Problemnya adalah berarti terus gimana caranya mengisi kalau dibuat private kan jadi merah sini kan. Nah, supaya dia bisa diisi, kita buat sebuah metode yang namanya getter and setter. Sini saya ceritakan bahwa ada sebuah metode yang bersifat public. Jadi atributnya private, metodenya kita buat public. Di mana kalau public berarti kan bisa diakses ya. Nah, caranya dengan klik kanan, sini klik kanan, generate. Anda lihat ada getter and setter di sini. Getter and setter, mau yang mana dibuat getter and setter? Misalkan kita buat dua dulu aja, npm sama nama. Oke. Nah, dia akan menggenerate metode sesuai dengan jumlah atribut yang kita pilih tadi. Karena namanya getter and setter, ini ada get npm, set npm. Get nama, set nama. Nah, jadi untuk mengambil nilainya kita gunakan get, atau untuk men-set nilainya kita gunakan set. Sehingga pada kasus di sini kita bisa lakukan
tidak lagi mengisi npm seperti ini, tapi menggunakan set npm. Namanya juga set nama. Nah, karena setter tadi dia dia public, maka kita bisa tampilkan. Jadi kita tidak lagi bisa menampilkan namanya langsung. Akan nama. Nah, kan sudah merah. Dia bilang kenapa? Karena nama private. Supaya bisa mengambilnya, kita lakukan get nama. Jadi, apa bedanya? Bedanya adalah kalau kita lakukan set nilai ataupun mengget nilai melalui sebuah metode, kita bisa lakukan filtering di dalam metode ini. Nah, sehingga kita bisa cek dulu, misalnya kalau mau dikasih validasi bisa, mau dikasih filter bisa, atau mau dikasih apa-apa bisa, ketimbang kalau si programmer langsung men-set nilainya tanpa melalui metode. Ya. Jadi ini adalah cara yang sering digunakan programmer dalam menggunakan PBO. Kita buat ya, getter npm. Oh ya, ini. Nah, memang di pada kasus-kasus sederhana belum terasa manfaatnya getter setter itu. Tapi nanti kalau project-nya sudah yang paling banyak sih terlihat kalau Anda sudah masuk ke Android ya. Di Android itu sering akan sering berhadapan dengan getter setter, konstruktor gitu. Atau nanti juga kalau misalkan Anda mengembangkan aplikasi menggunakan prinsip PBO yang benar gitu ya. Maka itu nanti akan banyak berinteraksi dengan model-model seperti tadi. Tapi kalau misalkan Anda bikinnya pakai Java, tapi stylenya ya style prosedural kayak Anda bikin Delphi, ya bisa aja. Tapi nggak akan ketemu ini dan nggak akan menggunakan paradigma PBO namanya. Kemudian misalkan Anda juga nanti mengadopsi arsitektur, misalkan ada MVC atau MVM, MVP, model view controller, model view presenter, model view model. Nah, hal-hal itu, teknik-teknik seperti itu akan sangat banyak menggunakan konstruktor, getter setter gitu, dan ini yang harus Anda pahami sebelum masuk ke hal-hal tadi gitu ya. Nah, itu. Jadi makanya kalau orang belajar Android, biasanya requirement-nya atau syaratnya ini harus mengerti dulu PBO, karena benar-benar konsepnya kalau di Android ya benar-benar PBO. Apalagi kalau di Android Studio ya. Kalau yang di lain sih saya bebas aja, memang kalau kayak di Flutter mungkin nggak harus lah PBO banget. Tapi kalau di Android Studio menggunakan Java ataupun Kotlin, nah ini konsepnya sangat PBO sekali. Walaupun misalkan Kotlin bahasanya lebih simpel, tetapi tetap pemahaman terhadap PBO-nya diperlukan. Oke. Nah, untuk modul 3, kita nanti mungkin bahas di pertemuan berikutnya aja. Ini memang saya buat banyak isinya supaya harapannya kalau misalkan tatap muka kan benar-benar waktunya dihabiskan untuk mengetik sebanyak ini. Nah, di sini ada kita buat interface menggunakan hanya teks ya, tidak kita gunakan drag drop tapi menggunakan teks. Nah, kelemahannya ini menurut saya belum menggunakan layout yang lain, saya menggunakan set layout. Kemarin di YouTube ada yang komen, Pak, kenapa harus layout 0, kenapa nggak layout yang lain ya? Saya bilang layout 0 kan paling gampang. Terus saya pikir lagi, ternyata yang lebih gampang ada, namanya flow layout, di mana kita taruh komponen, ya dia langsung naruh sesuai dengan flow-nya, sesuai dengan urutan. Tapi itu nantilah kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ada 27 peserta ya, mudah-mudahan pas kebetulan sudah semua ada. Saya mau screenshot untuk daftar hadirnya ya. Pastikan namanya udah sesuai ya. Jangan kayak kemarin masih ada Roro Noah, nanti bingung saya siapa Roro Noah Zoro. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terakhir 3, 2, 1.
Baik, jadi harapan saya di besok sudah mulai ada yang mengumpulkan link GitHub-nya sebagai bukti bahwa sudah mengerjakan sampai 2 kah, sampai mana kah gitu ya. Kumpulkan dulu aja supaya nggak nanti saya anggap nggak pernah ngerjakan apa-apa. Nah, kemudian di pertemuan terakhir minimal sampai modul 3 ya. Modul 4 nggak apa-apa lah. Buat belajar aja, tapi di pertemuan terakhir Anda kirimkan link sampai modul 3, menyelesaikan modul 3. Kalau ada yang bermasalah di modul 1, saya kira harusnya nggak masalah ya, upload manual aja di GitHub-nya. Kalau Git-nya repot pakai CMD gitu ya. Saya kira itu sih. Baik. Kita cukupkan hari ini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu perkembangan Anda di kemudian hari, bisa membantu tambah lancar gitu ya ngodingnya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.